Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya mau share 3 resep masakan berkuah kuning yang sangat enak. Bikinnya mudah, praktis, dan hasilnya luar biasa lezat dan gurih. Ikutin aja yuk videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan 350 gram daging sapi dan potong-potong kayak gini ya. Potongannya jangan terlalu kecil biar berasa gigit dagingnya. Selanjutnya, didihkan 1 liter air dan masukkan daging sapinya, rebus selama 5 menit dan wajib ditutup rapat ya. Kalau udah 5 menit, matikan api kompor dan diamkan selama 30 menit, jangan dibuka tutupnya ya mams. Sekarang kita cek apakah dagingnya udah empuk. Nah ini, kalau ditusuk garpu pasti empuk ya. Tapi kalau digigit pastinya masih nyangkut di gigi alias masih alot. Kalau gitu kita nyalakan apinya lagi dan rebus lagi selama 5 menit atau 7 menit atau 10 menit. Dan kalau udah direbus 5 atau 7 atau 10 menit, lalu matikan lagi api kompornya dan diamkan daging tetap di wajan, jangan dibuka tutupnya sampai benar-benar dingin. Inilah cara termudah mengolah daging sapi supaya empuk untuk bahan soto. Selanjutnya saya mau bikin bumbu sotonya. Ini ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 1 jempol kunyit. Semuanya ini mau saya blender halus ya. Ini blendernya saya pakai Cosmos 3-in-1. Kalau mau order bisa klik ya link pembeliannya di kotak deskripsi. Ini blendernya bagus loh. Ini bumbu kuningnya udah dihaluskan, sekarang tumiskan bumbu kuningnya sekaligus dengan 1 sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Tumiskan sampai matang, tercium bau harum, jangan sampai masih tercium bau mentah kunyit ya mams. Selanjutnya tambahkan 1 jempol jahe, 2 jempol lengkuas, semuanya digeprek ya, 5 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 batang kayu manis, dan 1 batang serai. Lalu tambahkan juga irisan kentang, ngirisnya tipis gini aja ya mams biar cepat empuk. Kentangnya ini cukup 1 buah aja ukuran yang besar. Oke, setelah kentangnya masuk, sekarang tambahkan juga daging sapinya sekaligus dengan air rebusan kaldunya ya. Oh iya mams, karena saya mau kuah sotonya lebih banyak, jadi saya tambahin lagi air sekitar 300 ml ya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan kaldu sapi bubuk, sesuai selera masing-masing ya asinnya. Lalu tambahkan santan instan kara. Kalau mau kuahnya kental, takaran santannya bisa dikasih 2 saset. Kalau mau kuahnya lebih encer, cukup 1 saset aja. Kalau mau sedang-sedang aja, bisa kasih 1,5 saset. Silakan tingkat kekentalan kuahnya sesuaikan dengan selera masing-masing ya mams. Terakhir, tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Kalau yang nggak suka pakai kecap, di skip aja ya bagian ini. Oke, karena semua bahan dan bumbu udah masuk, sekarang tinggal tunggu sampai matang dan mendidih. Supaya tampilan sotonya gak banyak sampahan bumbu, setelah mendidih sebaiknya disisihkan aja ya daun salam, serai, jahe, lengkuas, dan daun jeruknya. Karena memang gak bisa dimakan juga ya kalau bentukannya segede-gede gitu. Dan sekarang kita sajikan soto daging sapi kuah santan kuningnya. Oh ya, saya kalau makan soto paling suka pakai irisan kol mentah. Irisnya harus tipis-tipis banget ya. Ini enak pokoknya, tapi bagi yang nggak suka makan kol, bagian ini di skip aja ya mams. Selanjutnya kita isi mangkuknya dengan soto daging sapinya sampai sedikit penuh ya. Kalau mau sotonya berasa lebih segar, bisa menambahkan jeruk nipis ya mams. Atau kalau mau sotonya lebih wangi, bisa menambahkan jeruk limau. Silahkan pilih yang sesuai selera aja ya. Udah jadi nih sotonya, alhamdulillah ya. Tinggal dikasih sambal cabai aja. Selain bisa disantap sendirian, soto daging sapi ini juga paling enak kalau disantap bersama nasi putih. Saya sendiri kalau makan soto yang kuahnya kental lebih suka pakai nasi ya, tapi kalau soto yang kuahnya encer lebih suka dimakan tersendiri atau digadoin tanpa nasi. Langkah pertama, rebus 3 buah tahu putih yang udah dipotong dadu kayak gini, lalu sisihkan dulu. Sementara itu kita rebus juga 1 keping bihun. Ini bihunnya saya pakai dari sari jagung ya moms. Bihunnya ini lebih halus dan kenyal, jadi gak mudah patah-patah kalaupun direbus kayak gini. Nah, kalau udah matang angkat aja dan sisihkan. Sekarang saya mau bakar dulu oncomnya. Ini oncomnya saya pakai oncom merah. 1 keping ini harganya cuma 1.000 perak aja ya moms, dan dipakainya juga cuma sedikit aja diremek-remek. Selain oncom, siapkan juga 100 gram toge mentah dan 3 ikat kemangi. Ambil daunnya aja. Kemangi ini wajib ya kalau dalam masakan laksa. Dan ini ketupatnya jangan sampai ketinggalan ya moms. Kalau gak ada ketupat bisa diganti dengan lontong. Kalau rasa kan gak jauh beda, tapi kalau wanginya tentu lebih wangi ketupat. Silakan aja sesuaikan dengan persediaan ya moms. Selanjutnya saya mau giling bumbu untuk kuah laksanya. Bumbu yang digiling ini sederhana aja ya moms. 4 siung bawang putih, bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 3 butir kemiri. Oh ya, untuk gilingan bumbunya saya pakai blender Cosmos 3-in-1 yang super canggih. Harganya murah meriah loh, di bawah 300 ribuan, tapi paketnya lengkap, double gilingan bumbunya. Ada buat
buat yang basah dan yang kering. Kepoin dong moms spesifikasi blendernya di deskripsi. Selain bumbu yang tadi saya sebutkan, tambahin juga ya sama lada bubuk, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Kalau mau pakai yang butiran boleh juga ya moms, tapi pakai yang bubuk lebih praktis dan gak mengurangi rasa maupun aroma. Nah moms, kalau bumbunya udah dihalusin, sekarang tumis dengan sedikit minyak sampai bumbunya matang dan keluar aroma khas rempah. Abis itu tambahin juga bumbu-bumbu lainnya seperti jahe, lengkuas, daun salam, dan lain-lainnya. Lalu tambahkan 1/4 atau 1,5 liter santan yang agak kental. Santannya ini harus dari kelapa asli ya, bukan santan instan, biar rasanya lebih mantap. Dan santannya juga harus agak kental, ini ciri khasnya kuah laksa. Kalau udah mendidih santannya, bisa langsung dikasih kaldu ayam bubuk ya moms. Untuk takaran kaldu ayamnya sesuai selera aja ya, karena harus disesuaikan juga dengan takaran santannya. Kalau kaldu bubuknya mau diganti garam dan sedikit penyedap rasa juga bisa ya moms, atau mau cukup garam aja juga boleh. Atau bagi yang hobi masakan pakai gula bisa juga ya, tambahin sedikit aja gula pasir. Oke deh moms, ini semua bahannya udah matang, udah siap diseduh dengan kuah laksa. Untuk melengkapi cita rasa laksanya, di sini saya tambahkan bawang goreng, telur rebus, kerupuk bawang, dan sambal cabai rawit. Kalau mau ditambah ayam suwir juga bisa ya, lebih mantap kayaknya ya moms. Oh ya, jangan lupa juga tambahan jeruk limaunya ya moms. Meskipun udah dikasih daun jeruk, tapi bakal lebih mantap lagi kalau laksanya ditambah perasan air limau. Oke, ini laksanya udah saya campur-campurin ya di mangkuk. Sekarang kita kasih kuah secukupnya aja. Wah, mantap ya laksanya, anget-anget gini. Sekarang tambahin taburan bawang goreng, makin berasa aja gurih dan wanginya. Tambahin juga kerupuk dan sambal cabai rawit. Wih, makin mantap ayam lamongan ya. Langkah pertama, panaskan 3 liter air, tunggu sampai mendidih. Setelah itu masukkan 500 gram daging ayam, atau boleh juga 1 kilogram ya kalau mau nanti porsi dagingnya lebih banyak. Selanjutnya kita giling bumbu untuk kuah sotonya. Di sini ada 1 ruas kunyit, 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 6 butir kemiri. Supaya rasa kemirinya lebih gurih bisa disangrai dulu ya sebelum dihaluskan. Setelah bumbu dihaluskan, sekarang mau ditumis atau digongso hingga matang keluar wangi rempahnya. Pakai minyaknya sedikit aja ya. Oke, sekarang bumbu halusnya kita campurkan langsung pada kuah soto. Setelah itu tambahkan bumbu lainnya, ada 3 batang serai, 10 lembar daun salam, dan 10 lembar daun jeruk. Kalau mau tambah wangi bisa juga ya moms, ditambah 2 ruas lengkuas yang digeprek. Oh ya, untuk daun salamnya, karena ini daun salamnya udah kering, jadi saya dobelkan ya pemakaiannya. Kalau yang tadinya 10, saya tambahkan 10 lagi, jadi 20. Nah, sekarang kuahnya mulai dibumbui ya moms. Ini saya kasih 3 sendok makan kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok makan garam, 2 saset ladaku, dan 1 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat keasinannya silahkan sesuaikan aja dengan selera. Setelah kuahnya sedikit menyusut, sekarang kita angkat ayamnya. Lalu goreng ayamnya hingga setengah kering. Ini mau saya bikin ayam suwir. Oh ya, kalau kalian lebih suka ayamnya direbus aja, berarti tahap ini lewati aja ya moms. Setelah direbus, ayamnya langsung disuwir atau bisa dipotong-potong agak besar sesuai dengan selera. Selanjutnya siapkan air panas dan rebus 2 bungkus sohun. Atau kalau mau lebih banyak bisa 5 bungkus ya moms. Saya bikin ini sedikit sohunnya karena ini rencananya mau dipadukan dengan nasi. Tapi kalau kalian mau makannya tanpa nasi, silakan aja sohunnya bisa ditambah 3 bungkus lagi. Oke, setelah matang, sohunnya kita angkat dan sisihkan di mangkuk ya, karena selanjutnya kita akan merebus 5 butir telur. Selanjutnya kita iris-iris sayur kol. Ini kolnya separoh yang ukuran kecil aja ya moms. Kol ini bisa dicampur mentah atau bisa juga direbus dulu. Sekarang ayamnya kita suwir-suwir ya moms. Kalau kalian suka ayamnya dipotong-potong juga bisa. Silakan aja, untuk bentuk ayamnya silakan sesuai selera ya.
Setelah ayamnya disuir, lalu telurnya dibersihkan cangkangnya ya moms dan dipotong-potong. Kalau kalian mau telurnya utuh butiran juga gak apa-apa, oke-oke aja. Nah, ini dia kuah soto ayamnya yang udah siap saji. Ini wanginya semriwing, harum banget loh mams. Kalau udah kayak gini, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya. Cukuplah dari setengah buah jeruk. Nah, ini nanti kuah sotonya nih selain nambah wangi juga jadi seger. Oke mom, sekarang semuanya udah siap disajikan. Tapi sebelum meracik sotonya, kita lihat dulu ya tayangan proses pembuatan bubuk koya. Jemur kerupuk udang mentah sampai benar-benar kering. Goreng kerupuk hingga berwarna sedikit kecoklatan. Tiriskan sampai kering minyaknya. Iris-iris tebal 6 siung bawang putih dan goreng sampai matang. Haluskan 12 kerupuk kalau besar kalau kecil, 18 kerupuk, lalu 6 siung bawang putih, goreng dan 15 lembar daun jeruk. Ini dia hasilnya. Simpan dalam toples tertutup. Oke, selamat mencoba. Sekarang kita mulai campur-mencampur. Oh ya, pelengkap buat sotonya bisa ya ditambah daun bawang yang diiris tipis-tipis, kemudian juga irisan tomat dan bawang goreng. Jeruk nipis juga bisa ya ditambahin buat para pecinta soto dengan rasa asam yang segar. Terakhir, campurkan bubuk koya yang tadi udah kita buat. Koya ini bikin sotonya jadi wangi dan gurih. Taburi juga bawang goreng dan gak lupa kasih tambahan jeruk nipis. Wow, mantap. Alhamdulillah, sekarang udah selesai soto Lamongan kita. Di episode berikutnya, Melimai Cooking TV mau share resep dan tutorial membuat nasi ayam yang super gurih. Masaknya juga praktis cuma pakai rice cooker aja. Tunggu tanggal tayangnya ya. Stay tuned.